silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Haleluya, haleluya. Selamat merayakan ibadah Jumat Agung. Tuhan kita sangat baik, Dia mati bagi kita. Saudara, kita baca firman Tuhan Yesaya pasal yang ke-53. Yesaya yang ke-53 ayat yang keempat, demikian firman Tuhan, tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita lah yang dipikulnya. Padahal kita mengira Dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, kesengsaraan kita lah yang dipikulnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita harus sadar ketika kita memperingati Jumat Agung bahwa Dia mati buat setiap kita. Perayaan Jumat Agung bukan perayaan rutinitas orang Kristen, tetapi perayaan Jumat Agung menyadarkan kita bahwa sesungguhnya Dia sudah mati di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu, menanggung penyakit kita, kesengsaraan kita, supaya hari ini kita hidup benar-benar seperti apa yang Tuhan mau. Amin. Dia sakit supaya kita sembuh. Katakan sama-sama. Dia stres supaya kita bahagia. Dia mati muda supaya kita panjang umur. Dia miskin supaya kita kaya. Dia mati supaya kita hidup. Dia dikutuk supaya kita diberkati. Dia dihukum supaya kita bebas. Dia dibelenggu supaya kita terlepas. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-9 berkata demikian. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku diselamatkan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karya yang besar yang dikerjakan di atas kayu salib itu mengubah hidup kita kalau kita mengambil langkah iman, yaitu percaya kepada Yesus. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu dan percaya dengan hatimu bahwa Dia mati bangkit bagimu, maka kamu terima keselamatan, kamu terima perubahan, kamu terima kebenaran. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengan mulut mengaku, dengan hati percaya. Karya itu turun atas setiap kita. Firman Tuhan berkata, Dia sedekat mulutmu. Firman itu dekat kepadamu, kebenaran itu dekat kepadamu. Sejauh mana? Sejauh mulut kita. Dia mati di atas kayu salib. Kalau kita tidak menerimanya dengan mulut kita berkata, kalau tidak percaya dengan hati kita, itu hanya sekedar karya yang tidak berdampak apa-apa buat kita. Haleluya. Mulut kita sangat menentukan.
Saudara, apakah saudara sudah mengalami karya itu di dalam hidup kita? Apakah setiap orang percaya sudah mengalami karya itu, saudara? Apakah setiap orang Kristen sudah mengalami, saudara-saudara? Matius 28 berkata, pergilah beritakanlah Injil kepada semua makhluk. Kita disuruh memberitakan Injil, tapi tahukah saudara, begitu banyak orang Kristen yang tidak mengerti Injil. Tapi kita disuruh memberitakan Injil kepada segala makhluk. Banyak orang Kristen yang terhilang di gereja, banyak orang Kristen yang tidak mengerti kebenaran dan tidak hidup dalam kebenaran, saudara-saudara. Seharusnya semua orang Kristen harus dengar Injil dan hidupi Injil. Amin. Kenapa tidak berubah? Kan sudah percaya. Kenapa belum mengalami sesuatu dalam hidupnya? Kan sudah percaya. Roma 10 ayat 9 tadi berkata, jika kamu mengaku dengan mulutmu dan percaya dengan hatimu, kamu diselamatkan, kamu dibenarkan, kamu terima. Tetapi faktanya, perubahan belum terjadi. Pada faktanya, tidak ada perubahan apa-apa. Karya itu hanya karya yang tidak berdampak bagi banyak hidup orang yang percaya. Kenapa? Berarti jenis percaya yang dimiliki oleh beberapa orang Kristen, jenis percaya yang seperti apa? Saya kan sudah percaya, tapi jenis percayamu seperti apa? Makanya tidak ada perubahan, tidak ada dampak sama sekali. Ke gereja iya, Kristen iya, tapi belum mengalami perubahan. Jumat Agung ini mengingatkan kita, saudara-saudara, jangan biarkan karya itu hanya sekedar karya 2000 tahun yang lalu, tapi itu harus berdampak buat hidup saudara. Hidup itu harus berdampak, saudara-saudara. Percaya sesungguhnya harus disertai dengan perjumpaan pribadi. Percaya yang tidak disertai dengan perjumpaan pribadi itu percaya yang mati. Kalau seseorang sudah berjumpa pribadi, dia pasti berubah, pasti cinta Tuhan, pasti rajin ke gereja, pasti ada perubahan. Kalau dia hanya percaya, kita akan melihat hidupnya tidak ada perubahan, tidak ada keseriusan. Sekalipun dia berkata aku percaya, tapi jenis percayanya adalah percaya hanya sekedar di mulut. Bukankah firman Tuhan berkata di dalam Matius yang ke-13, Yesus memberikan perumpamaan. Ada seorang petani di ladang, dia menemukan harta yang terpendam. Setelah dia menemukan harta yang terpendam itu, lalu ditutupnya kembali, lalu dia lari, dia pulang ke rumahnya dengan sukacita. Dia jual semua miliknya, lalu dia beli harta yang terpendam itu. Seseorang kalau dia sudah menemukan harta yang terpendam di dalam kerajaan Allah, seseorang kalau dia jumpa dengan kebenaran, berjumpa dengan Yesus, dia pasti akan menyerahkan seluruh yang paling berharga dalam hidupnya, dan dia berkata, aku akan serahkan hidupku bagi Yesus. Tetapi kenapa itu tidak terjadi dalam hidup banyak orang? Karena jenis percayaannya, jenis percaya yang tidak berjumpa dengan Tuhan. Murid Yesus berkata, kalau aku tidak cucukkan tanganku ke dalam lubang tangan itu, saya tidak percaya. Lalu Yesus berkata,
Sekarang tusukkan tangan. Lalu Thomas masukkan jari. Aku sekarang percaya. Dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Mungkin kita tidak mengalami perjumpaan langsung dengan Tuhan seperti Thomas, tetapi paling tidak berjumpa dengan kebenaran. Kebenaran itu menyadarkan kita, membuat kita percaya. Di dalam bahasa Inggris kata percaya itu ada dua jenis, believe dan trust. Believe itu dia percaya, hanya sekedar percaya, tetapi trust dia mempercayakan dirinya, bukan hanya sekedar aku percaya Tuhan, tetapi trust dia mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Berapa banyak orang yang berkata aku percaya Tuhan, tetapi tidak berani menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Abraham adalah contoh orang yang trust kepada Tuhan. Dia berkata, aku percaya kepada Allah. Lalu Allah berkata, Abraham, berikan anakmu kepadaku, anak satu-satunya. Saudara, Abraham dia tidak ragu-ragu. Apa yang Allah katakan, dia kerjakan. Itu trust. Dia bukan hanya percaya kepada Allah, tapi dia berani mempercayakan hidupnya kepada Allah. Amin. Kalau kita belum berani mempercayakan hidup kita kepada Allah, ketaatan kita belum ketaatan sepenuhnya, berarti kita belum trust, tetapi kita masih believe. Yang terakhir, 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Dulu kita hidup untuk diri kita, tapi ketika kita percaya kepada Yesus, sekarang kita bukan lagi untuk diri kita, tetapi hidup untuk Allah. Hidup untuk kebenaran. Paulus berkata, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalamku. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita datang pada Tuhan.